Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli-Solihah semuanya? Semoga Ananda Soli-Solihah semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar tematik. Akan tetapi alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Alhamdulillah Ananda Soli-Solihah semua sudah berdoa. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 1 dan 2, Ananda Soli-Solihah sudah mengetahui bahwa kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, sekarang Ustazah akan mempraktekkan sebuah tarian yang berjudul tepuk tangan. Nah, bisa dilihat di buku paket halaman 68. Di situ ada tarian tepuk tangan. Diperhatikan ya tariannya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dibentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, aju depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Yuk kita ulang sekali lagi, semua ikutan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dibentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, aju depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, seperti itu Ananda Soli-Solihah gerakan tarinya. Gerakan tari itu bisa melatih kekuatan otot tangan. Ananda Soli-Solihah, untuk dapat menari dengan baik, kita juga harus banyak berlatih dan menjaga pola makan. Kita harus makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang seperti apa? Yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Apa sih 4 sehat, 5 sempurna itu? Nah, yang pertama di gambar kita bisa melihat di sana ada sagu, ada nasi, ada ubi, dan lain-lain. Nah, itu semua disebut makanan pokok. Kemudian pada gambar kedua di sana kita bisa melihat ada ayam, ada ikan, ada tahu, ada tempe, ada telur. Nah, itu semua disebut lauk pauk. Selanjutnya gambar ketiga ada gambar apa tuh? Ada yang tahu? Ya, itu adalah gambar sayur-sayuran. Kemudian gambar keempat, nah itu ada gambar anggur, kemudian apel. Nah, kira-kira apa itu namanya? Ya, itu namanya adalah buah-buahan. Nah, itu dia 4 sehat. Kemudian 5 sempurnanya itu apa ya? Nah, 5 sempurnanya adalah ini. Apa ini? Ya, susu. Berarti yang termasuk 4 sehat 5 sempurna itu yang pertama makanan pokok, kemudian yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayur-sayuran, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima adalah susu. Jadi Ananda Soli-Solihah jangan lupa ya, kita harus selalu makan makanan yang sehat dan bergizi agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan kita dengan baik. Nah, Ananda Soli-Solihah, selain makanan 4 sehat 5 sempurna yang harusnya kita makan setiap hari, ada juga loh makanan yang tidak boleh kita makan setiap hari. Contohnya apa saja ya? Contohnya itu seperti permen, es krim, coklat. Nah, makanan-makanan seperti itu tidak boleh kita makan setiap hari. Karena apa? Karena akan menyebabkan kita menjadi sakit. Misalkan seperti sakit gigi, kemudian batuk, dan lain-lain. Ananda Soli-Solihah jangan terlalu banyak memakan
coklat, permen, dan es krim ya. Sekarang Ananda Soli Solihah sudah tahu kan apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna itu dan apa saja makanan yang boleh dimakan setiap hari dan tidak boleh dimakan setiap hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan. Pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin, kita semua sudah mempelajari tentang penjumlahan dengan 2 teknik. Yang pertama, tanpa teknik menyimpan, dan yang kedua, dengan teknik menyimpan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan melalui soal cerita. Contoh soal pertama kita kerjakan sama-sama ya. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Berarti kita harus menjumlahkan isi keranjang 1 dan isi keranjang 2. Caranya seperti ini ya Ananda Soli Solihah. Keranjang 1 berisi 1.750 buah jambu. Nah, kita tulis. Kemudian keranjang 2 berisi 1.850 buah jambu, kita tulis juga. Kemudian kita tambahkan. Nah, dari belakang 0 tambah 0, 0. Kemudian 5 tambah 5, 10. Nolnya kita tulis di bawah, kemudian satunya kita simpan ke atas. Nah, kita tambahkan 1 tambah 7, 8. 8 tambah 8, 16. Tulis 6-nya simpan lagi ke atas. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3.600 buah jambu. Kemudian soal nomor 2, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, berarti truk pertama ditambah truk kedua. 1.200 ditambah 1.800. Nah, untuk soal yang B di halaman 75, Ananda Soli Solihah kerjakan sendiri ya. Selanjutnya, Ananda Soli Solihah bisa buka halaman 76. Di sana ada anak-anak sedang bermain apa itu anak-anaknya? Ya, sedang bermain tarik tambang. Nah, di sana ada Edo. Edo kenapa itu? Edo terjatuh. Kira-kira kenapa ya Edo bisa terjatuh? Ternyata Edo terjatuh itu karena Edo belum sarapan. Sehingga badan Edo terasa lemas. Edo bangunnya kesiangan, jadi berangkat sekolahnya buru-buru dan tidak sarapan. Ananda Soli Solihah, sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita. Maka dari itu, ketika kita akan berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa ya yang seharusnya dilakukan kita jika ada teman kita yang jatuh seperti Edo? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menertawakannya, atau mengejeknya, atau menolongnya? Ya, bagus. Kita sebagai teman ketika melihat teman kita terjatuh, sebaiknya kita menolong teman kita. Ya, jangan ditertawakan atau jangan diejek. Ananda Soli Solihah, kita pasti memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk makanan. Nah, ketika kita suka wortel, belum tentu teman kita suka wortel. Atau ketika kita suka daging, belum tentu teman kita juga suka daging. Akan tetapi, kita harus saling menghargai. Kita harus menghargai makanan kesukaan teman kita. Jadi kita tidak boleh mengejek makanan kesukaan teman kita ya. Kita harus menghargainya. Selain makanan yang sehat,
olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Nah, di sini ada salah satu contoh olahraga, namanya olahraga kijang dan rusa. Bagaimana sih cara mainnya? Cara mainnya, anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang satunya lagi diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deretan kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nanti insya Allah ketika kita sudah masuk sekolah, kita olahraga kijang dan rusa ya, sholih-sholihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah selesai disampaikan. Kita sudah selesai pembelajaran 3 dan 4. Besok insya Allah kita akan memasuki pembelajaran 5 dan 6. Tugas Ananda Sholih-Sholihah hari ini adalah menghafalkan tarian tepuk tangan, dan nanti ketika sudah hafal, boleh di video kemudian dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Siap ya, harus selalu semangat. Batas akhir pengumpulan videonya yaitu 1 minggu dari sekarang, berarti hari Selasa depan tanggal 10 Agustus. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ananda Sholih-Sholihah yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.